Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya ingin sharing tentang analisa data berkala. Data berkala atau time series data yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan atau kecenderungan sebuah peristiwa atau suatu keadaan. Contohnya perkembangan produksi, perkembangan harga saham, perkembangan hasil penjualan, perkembangan jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan lain-lain. Mana analisis data berkala ini sangat berguna sekali untuk mengetahui perkembangan satu atau beberapa keadaan serta hubungannya terhadap keadaan lain yang nantinya bisa kita gunakan untuk membuat ramalan. Jadi dengan kita mengumpulkan perkembangan produksi, perkembangan harga saham, kita kumpulkan, kita analisis, nantinya bisa kita gunakan untuk mengetahui kira-kira saham besok akan naik atau turun, kira-kira bulan depan akan naik atau turun, dan lain sebagainya. Nah, metode yang biasanya dipakai untuk ramalan ini diantaranya ada metode setengah rata-rata atau semi-average, dan ada juga metode kuadrat minimum atau least square. Data berkala ini merupakan kombinasi dari 4 komponen gerakan atau variasi data berkala yang terdiri dari tren sekuler atau gerakan tren jangka panjang atau long term movement or secular trend. Kemudian ada juga komponen gerakan atau variasi sikli atau cyclical movement. Kemudian ada komponen variasi musiman atau seasonal movement. Dan juga ada gerakan atau variasi random atau residu atau irregular or random variation. Komponen yang pertama yaitu tren sekuler. Tren sekuler ini adalah gerakan tren jangka panjang, yaitu suatu gerakan yang berjangka panjang, yang mana gerakan tersebut menunjukkan arah perkembangan secara umum, yang kecenderungannya menuju ke satu arah, baik arah naik ataupun arah menurun. Jadi kalau arahnya naik, seiring dengan waktu frekuensinya bertambah atau meningkat, itu disebutnya tren positif. Tapi jika datanya menurun atau frekuensinya menurun, jadi seiring dengan waktu jumlah frekuensinya mengecil atau menurun, maka itu disebut dengan tren negatif. Nah, garis tren inilah yang akan kita gunakan untuk membuat ramalan atau forecasting. Di mana tren sekuler ini umumnya meliputi gerakan yang lamanya sekitar 10 tahun atau bisa juga lebih lama dari 10 tahun. Semakin lama data yang kita kumpulkan, semakin banyak data yang kita kumpulkan, biasanya membuat akurasi ramalan kita menjadi lebih baik. Komponen yang kedua yaitu gerakan atau variasi sikli atau cyclical movement, yaitu gerakan atau variasi jangka panjang di sekitar garis tren, namun agak tidak teratur, di mana berlaku untuk data tahunan. Nah, gerakan sikli ini bisa berulang setelah jangka waktu tertentu, namun bisa juga tidak terulang dalam jangka waktu yang sama, ya sekitar setiap 3 tahun atau 5 tahunan atau bisa juga lebih. Variasi sikli ini berlangsung selama lebih dari setahun, namun tidak pernah variasi tersebut memperlihatkan pola tertentu mengenai gelombangnya. Gerakan sikli yang sempurna umumnya meliputi 4 fase ini. Yang pertama ada fase kemakmuran, di mana datanya atau frekuensinya meningkat. Kemudian misalkan terjadi sesuatu yang menyebabkan frekuensinya atau jumlahnya menurun, yang biasa disebut dengan fase depresi. Kemudian ada fase pemulihan, datanya sedikit meningkat, gitu kan, meningkat kembali. Kemudian misalkan terjadi suatu kejadian yang menyebabkan datanya menurun kembali atau disebut dengan fase resesi. Komponen yang ketiga yaitu variasi musiman atau seasonal movement, yaitu gerakan yang mempunyai pola tetap atau berulang-ulang secara teratur selama kurang lebih setahun dan sifatnya musiman.
Contohnya kondisi alam seperti iklim, hujan, sinar matahari, tingkat kelembaban, angin, tanah, dan lain-lain yang tentunya menyebabkan terjadinya variasi musim dalam bidang produksi serta harga barang-barang agraria. Atau bisa juga kebiasaan masyarakat dalam merayakan hari-hari besar, pemberian hadiah di tahun baru, perayaan Idul Fitri, Natal, dan hari-hari besar lainnya yang tentunya menimbulkan variasi tertentu dalam penjualan barang-barang konsumsi. Komponen yang keempat yaitu gerakan atau variasi random atau residu, yaitu gerakan atau variasi yang tidak teratur sama sekali. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor kebetulan atau chance factor, di mana gerakannya berbeda namun waktunya singkat dan tidak diikuti dengan pola yang teratur. Dan hal ini juga gerakan variasi random ini tidak dapat diperkirakan. Contohnya, gerakan yang disebabkan oleh peperangan, banjir, gempa bumi, perubahan politik, dan lain sebagainya yang tentunya akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan perdagangan, perindustrian, keuangan, dan lain sebagainya. Nah, untuk menentukan ramalan tren tadi, bentuk umum dari persamaan tren linearnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y ini adalah nilai trennya di periode tertentu, X menunjukkan periode waktu, nah A dan B ini adalah nilai konstantanya, di mana A adalah intercept dari persamaan tren, dan B merupakan koefisien kemiringan atau gradien dari persamaan tren yang menunjukkan besarnya suatu perubahan suatu unit pada variabel X. Metode yang umumnya digunakan untuk menentukan persamaan tren linear ini diantaranya ada metode setengah rata-rata atau semi average, kemudian ada metode rata-rata bergerak atau moving average, dan ada metode kuadrat minimum atau least square. Metode setengah rata-rata atau semi average tahapannya terdiri dari pertama, kelompokkan data menjadi dua kelompok dengan jumlah tahun dan jumlah deret yang sama sebagai kelompok 1 dan kelompok 2. Jika misalkan kita memiliki data 10 data gitu, dari data 10 tahun gitu. Berarti kita kelompokkan menjadi kelompok 1 5 data pertama dan kelompok kedua 5 data akhir. Namun jika jumlah datanya ganjil, tentu kita tidak bisa membagi langsung ya. Misalkan kita punya data 13 data. Berarti kalau kita bagi 2 itu kan 6,5. Yang setengahnya dikemanakan gitu kan, satu datanya mau dikemanain. Nah, untuk data yang ganjil ini bisa kita hilangkan data yang ada di tengah-tengah, atau kita masukkan data yang di tengah itu ke kedua kelompoknya. Misal ya tadi jumlah datanya ada 13. Berarti kita mau menghilangkan salah satu data. Berarti yang kita hilangkan adalah data tengah. Data tengahnya berarti data ke-7. Jadi kelompok pertama, data pertama sampai data ke-6, data kedua, data ke-8 sampai data ke-15, di mana data ke-7-nya hilang. Atau boleh juga kita memasukkan data ke-7 ke kelompok 1 dan 2. Jadi kelompok 1 terdiri dari data pertama sampai data ke-7, data kedua dimulai dari data ke-7, kelompok kedua dimulai dari data ke-7 sampai data ke-15. Boleh ya menggunakan salah satunya. Kemudian langkah kedua pada metode setengah rata-rata ini, tentukan rata-rata hitung dari masing-masing kelompok tadi. Yang hasil dari rata-rata hitung ini digunakan sebagai variabel Y1 dan Y2 yang ditempatkan di tengah kelompok. Kemudian tentukan dua titik X dan Y-nya, di mana X1, Y1 itu yang tadi ya, dari rata-rata hitung kelompok 1, Y2 rata-rata hitung kelompok 2, nilai X-nya adalah nilai dari periode waktu berkalanya, di mana data pertama itu X-nya bernilai 0, data kedua X-nya bernilai 1, dan seterusnya, jadi bertambah 1 untuk setiap pertambahan data. Jika nilai Y2 dikurangi Y1 lebih dari 0, maka persamaan trennya itu adalah
masuk ke tren positif atau datanya menaik. Jadi kalau Y2 dikurangi Y1 lebih dari 0, berarti datanya seiring dengan waktu pasti bertambah gitu. Namun jika Y2 dikurangi Y1 kurang dari 0, maka trennya negatif, di mana jumlah frekuensinya semakin menurun atau semakin mengecil seiring dengan bertambahnya waktu. Yang terakhir, tentukan nilai A dan B dengan mensubstitusikan nilai-nilai tadi, yang X1 dan X1Y1 dan X2Y2 ini kita substitusikan pada persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Jadi kita dapat dua persamaan, yaitu Y1 sama dengan A ditambah BX1, dan persamaan Y2 sama dengan A ditambah BX2. Dan dari dua persamaan ini, kita bisa mencari nilai A dan mencari nilai B-nya. Oke, seperti biasa, agar lebih memahami metode ini, saya kasih contoh kasus, di mana di sini jumlah datanya berjumlah genap. Di sini tentukan persamaan tren linear Y sama dengan A ditambah BX menggunakan metode setengah rata-rata atau semi average pada data di bawah ini. Ini jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data, berarti untuk pengelompokannya kita bagi dua, berarti masing-masing kelompok 5. Jadi kelompok 1 sampai 5, sampai data ke-5. Seperti ini ya. Kelompok kedua, data ke-6 sampai data ke-10. Nah, untuk nilai X, tadi saya bilang, di data pertama kita kasih nilai 0. Di data kedua kita kasih nilai 1. Di data ketiga kita kasih nilai 2 dan seterusnya. Bertambah 1. Kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita cari rata-rata hitungnya. Ya, untuk kelompok pertama kita cari rata-rata hitungnya dengan menjumlahkan kemudian dibagi jumlah data. Jadi 573 ditambah 455 ditambah 423 ditambah 420 ditambah 415 dibagi 5. Kenapa bagi 5? Karena jumlah datanya ada 5. Sehingga kita dapatkan nilai rata-rata hitungnya adalah 457,2. Jadi nilai rata-rata hitung ini menjadi nilai bagi variabel Y1. Nah, untuk nilai X-nya, tadi nilai rata-rata hitung ini kita simpan di tengah-tengah. Di sini datanya ada 5, berarti tengah-tengahnya adalah data ketiga. Di mana data ketiga ini memiliki nilai X yaitu 2. Berarti titik kelompok pertama adalah X1-nya 2, Y1-nya 457,2. Ini ya, X1-nya 2 dari sini, Y1-nya 457,2 dari nilai rata-rata hitung kelompok 1. Berikutnya kita cari rata-rata hitung kelompok 2, tinggal menjumlahkan aja 397 ditambah 385 ditambah 380 ditambah 375 ditambah 360 dibagi jumlah datanya 5. Sehingga kita dapatkan rata-rata hitungnya adalah 379,4. Kita simpan di tengah berarti di data ke-8 atau nilai X-nya 7. Berarti X2-nya 7, Y2-nya 379,4. Ini ya. Oke, selanjutnya kita sudah dapat nilai X1, Y1, X2, Y2-nya sudah kita dapat. Selanjutnya kita substitusikan untuk mencari nilai A dan B-nya. Ya, kita substitusikan Y1 sama dengan A ditambah BX1. Ini A-nya belum ada kan? A ditambah X1 yaitu nilainya 2. Jadi di sini 2B. Jadi 2 ini dari nilai X1 ya. Sama dengan Y1 yaitu 457,2. Kemudian persamaan yang kedua, Y2 sama dengan A ditambah BX2. Ini saya tukar posisinya. A ditambah BX2, X2 nilainya 7. Jadi 7B sama dengan nilai Y2 yaitu 379,4. Kita substitusikan
Ini dengan cara mengurangi A dikurangi A, berarti 0. 2 dikurangi 7, berarti minus 5. 457,2 dikurangi 379, yaitu 77,8. Ya, 2 dikurangi 7, minus 5, jadi B minus 5. Yang ini 457,2 dikurangi 379,4, dapat nilai 77,8. Kemudian untuk mencari nilai B, minus 5-nya menjadi pembagi, 77,8 dibagi minus 5, maka nilai B sama dengan minus 15,56. Nah, kita sudah dapat nilai B, selanjutnya kita cari nilai A dengan cara memasukkan nilai B pada persamaan Y1 sama dengan A ditambah BX1, atau bisa juga menggunakan persamaan Y2 sama dengan A ditambah BX2. Di sini saya menggunakan persamaan Y1, jadi A ditambah BX1 sama dengan Y1. Nilai A-nya kita cari, nilai B-nya yang ini. Minus 15,56 dikali X1. X1-nya tadi nilainya 2. Jadi minus 15,56 dikali 2 sama dengan nilai Y1, 457,2. KA minus 15,56 dikali 2, saya dapat nilai minus 31,12. Di sini A kurangi 31,12 sama dengan 457,2. Kemudian nilai konstanta ini saya pindahkan ke sini karena nilainya minus, berarti pindah posisi menjadi positif. Jadi 457,2 ditambah 31,12, maka nilai A didapatkan 488,2. Jadi nilai B-nya sudah ada, nilai A-nya sudah ada. Jadi persamaan tren linier dari data tadi dengan menggunakan metode setengah rata-rata ini adalah Y sama dengan 488,32 dikurangi 15,56X. Mana 488,32 ini yang nilai A, ini kan? Ini kan awalnya kan? Y sama dengan A ditambah BX, A-nya diganti dengan 488,32, B-nya diganti dengan minus 15,56. Sehingga saya dapatkan persamaan tren liniernya seperti ini. Oke, dari data ini, ya. Dari persamaan tren linier ini, kita bisa meramalkan atau memperkirakan jumlah kecelakaan lalu lintas tol Z di tahun 2021. Karena datanya kan sampai 2020 ya. Misalkan kita pengen tahu kira-kira di tahun 2021 berapa jumlah kecelakaan yang mungkin terjadi di tol Z ini. Maka kita langsung bisa menggunakan persamaan ini, ya. Kemudian kita tentukan nilai X-nya. Nah, untuk 2021 berarti posisinya di sini kan? Tepat setelah 2020. Berarti nilai X-nya tinggal tambah 1, yaitu 10. Ini nilai X-nya 10. Kemudian kita masukkan di X ini ke sini. Jadi Y sama dengan 488,32 dikurangi 15,56 dikali 10. Jadi X-nya kita ganti 10. Sehingga kita dapatkan 488,32 dikurangi 155,6. Sehingga didapatkan nilai Y-nya 332,72. Artinya, jumlah kecelakaan lalu lintas tol Z di tahun 2021 diperkirakan sekitar 333 kejadian. Ya. Ini perkiraan ya. Oke, contoh berikutnya, jika jumlah datanya ganjil. Di sini jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Kalau dibagi 2 berarti jumlahnya ada yang nggak sama gitu kan ya. Kalau 9 dibagi 2, 4,5. Nah, si setengahnya ini kan nggak mungkin kemanain gitu kan. Oke.
di sini tadi saya bilang kalau datanya ganjil berarti data tengah bisa dihilangkan atau dimasukkan ke kedua kelompok. Ini yang saya gunakan adalah memasukkan data tengah di dua kelompok. Jadi di sini tadi 9 kan ya, berarti datanya masing-masing 4. Nih, 1, 2, 3, 4. Sampai dari 2012 sampai 2015. Kemudian kelompok kedua 2017 sampai 2020. Nah, tengah-tengahnya itu 2016. Tadi untuk tahun 2016 ini bisa kita hilangkan. Jadi seolah-olah tidak ada data ini atau kita masukkan ke dalam kedua kelompok. Di sini saya menggunakan cara yang kedua, yaitu memasukkan data tengah ini ke dalam kedua kelompok. Jadi tahun 2016 saya gunakan untuk kelompok 1 dan digunakan juga untuk kelompok 2. Bagaimana dengan nilai X-nya? Berarti nilai X-nya untuk 2016 ini memiliki nilai X yang sama, jadi 4. Gitu ya. Jadi walaupun dijadikan 2, bukan berarti nilai X-nya dihitung ya, bertambah, tapi tetap. Tuh. Jadi nilai X-nya jadi seperti ini, 0, 1, 2, 3, 4, ini juga 4 lagi, 5, 6, 7, 8. Oke, kita cari rata-rata hitungnya. Sama ya kayak tadi, data pertama ditambah data kedua, jadi intinya data di kelompok pertama kita jumlahkan, kemudian kita bagi sebanyak jumlah data. Di sini jumlah datanya ada 5, berarti dibaginya 5. Sehingga saya dapatkan nilai rata-rata hitung kelompok 1 yaitu 422. Dan rata-rata hitung ini sebagai nilai dari variabel Y1. Kita simpan di tengah-tengah, di sini berarti di data ketiga, di mana data ketiga ini memiliki nilai X2. Berarti X1-nya 2, Y1-nya 422. Ya. Kemudian rata-rata hitung kelompok 2, berarti kita jumlahkan data yang ada di kelompok 2 dibagi 5. Sehingga saya dapatkan nilai rata-rata hitungnya yaitu 379,4. 379,4 adalah nilai dari variabel Y yang kita simpan di tengah-tengah. Di sini berarti kita simpan di data tahun 2018 yang memiliki nilai X 6. Berarti X2-nya 6, Y2-nya 379,4. Oke, selanjutnya kita sudah punya nilai X1, Y1, dan X2, Y2. Selanjutnya kita akan mencari nilai A dan B-nya. Kita substitusikan nilai-nilai ini agar kita mendapatkan nilai A dan B-nya. Sama caranya kayak tadi. Kita buat seperti ini, persamaan 1, Y1 sama dengan A ditambah BX1, nilai Y1 kita simpan 422, nilai X1 yaitu 2, berarti menjadi 2B, kemudian Y2 di sini 379,4, kemudian X2-nya di sini ada 6, berarti jadi 6B, kita kurangi A dikurangi A, 0, 2 dikurangi 6, jadi minus 4B, 422 dikurangi 379,4, kita dapatkan nilai 42,6. Kemudian nilai B-nya berarti kita pindah minus 4 ini ke sebelah kanan, sehingga karena di sini perkalian, berarti kalau pindah berubah menjadi pembagi. Jadi 42,6 dibagi minus 4, sehingga saya dapatkan nilai B yaitu minus 10,65. Kita sudah dapat nilai B, selanjutnya kita cari nilai A menggunakan persamaan Y1 atau persamaan Y2. Ya. Misalkan di sini saya menggunakan persamaan Y1, A ditambah BX1 sama dengan Y1, di mana B diganti menjadi minus 10,65, kemudian nilai X1 yaitu 2, sama dengan Y1 nilainya 422. Minus 10,65 dikali 2, saya dapat nilai 21,3. Ininya Y-nya turun, kemudian A sama dengan 422,
minus 21,3 pindah ke sebelah kanan berubah menjadi positif. Berarti 422 ditambah 21,3 sehingga saya dapatkan nilai A adalah 443,3. Nilai A dan nilai B sudah ada. Langsung kita masukkan ke dalam persamaan ini sehingga kita dapatkan persamaan Y sama dengan 443,3 dikurangi 10,65X. Gitu ya. Ini tanda plus, ini tanda minus. Kenapa? Karena nilai B-nya bernilai negatif. Ini persamaannya dari data ini, kan? Dari persamaan ini kita bisa menentukan ramalan, sama halnya seperti tadi. Misalkan kita pengen tahu kira-kira jumlah kecelakaan di tahun 2021 berapa. Kita tinggal masukkan aja persamaannya, kemudian kita tentukan nilai X. Di sini 2021 tepat setelah 2020, berarti nilai X-nya tinggal tambah 1 jadi 9. Lalu kita masukkan nilai X. Jadi minus 10,65 dikali 9 dapat nilai 95,85. 443,3 dikurangi 95,85 hasilnya 347,45. Sehingga menggunakan persamaan tren ini diperkirakan jumlah kecelakaan pada tahun 2021 sebanyak 348. Kok beda? Pada datanya cuma beda tahun 1 tahun gitu kan ya. Namanya juga perkiraan. Dan di sini seperti tadi saya bilang, semakin banyak jumlah data yang kita kumpulkan, biasanya keakuratannya semakin tinggi. Tapi nanti ada lagi metode untuk mengetahui berapa tingkat akurasi dari ramalan kita. Ada lagi metodenya. Oke, selanjutnya contoh kasus jumlah data kelompoknya genap. Kalau tadi kan setelah dikelompokkan jumlahnya ganjil, sehingga nilai rata-rata hitung kita simpan di tengah-tengah, it's okay gitu kan. Kita bisa menentukan, oh di data ketiga, oh di data kedua, oh di data kelima, dan lain sebagainya. Tapi kalau jumlah data setelah dikelompokkannya jumlahnya genap, bagaimana? Di mana disimpan nilai rata-rata hitungnya? Nah, di sini contohnya misalkan saya punya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, datanya 12. 12 dibagi 2 menjadi 6. Nah, kalau 6, nanti nilai rata-rata hitungnya disimpan di mana? Kan harus di tengah-tengah. Tengah-tengah dari 6 itu berapa? Nggak ada kan ya? Nah, caranya seperti ini. Ya, ini 6 data pertama, kemudian 6 data kedua. Nah, untuk nilai rata-rata hitungnya sama, kita tinggal jumlahkan, kemudian kita bagi dengan jumlah data. Jumlah datanya di sini ada 6, sehingga saya dapatkan nilai Y1-nya 508. 508 kita simpan di tengah-tengah, ternyata tengah-tengahnya itu ada di antara data 2011 dan 2012. Di mana 2011 memiliki nilai X2 dan 2012 memiliki nilai X3. Berapa nilai X yang harus saya gunakan? Nah, untuk nilai X-nya kita cari tengah-tengahnya. Kan? Jadi, X1-nya kita di sini data X2 ditambah nilai X yang 3 dibagi 2. 2 ditambah 3 nilainya 5 dibagi 2 kita dapatkan 2,5. 2,5. Jadi 2 dan 3 ini dari sini ya. X2 dan X3 karena tengah-tengah ini kan. Sehingga kita dapatkan untuk X1-nya 2,5, Y1-nya 508. Kemudian rata-rata hitung kelompok 2 sama kita jumlahkan. 415 tambah 397 sampai 360 kita bagi 6 sehingga didapatkan nilai rata-rata hitungnya yang kita jadikan dari variabel Y2 yaitu 385,33. Posisinya ada di X8 dan X9. Berarti kita cari nilai tengahnya.
8 ditambah 9 dibagi 2, yaitu 8,5. Berarti X2 8,5, Y2 385,3. Ini X2 ya. Salah. Ini X2. Ini X2 8,5 sehingga kita dapatkan nilai X2, Y2 yaitu 8,5,385,33. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai A dan B. Sama seperti di metode setengah rata-rata sebelumnya, kita substitusikan nilai dari X1, Y1 dan X2, Y2-nya. Sehingga kita dapat persamaan Y1 sama dengan A ditambah BX1 dan persamaan Y2 sama dengan A ditambah BX2. Kita masukkan nilainya, Y-nya Y1 508, X2-nya 2,5. Kemudian Y2-nya 385,33, X2-nya 8,5. Kita kurangi, A dikurangi A, nilainya 0, 2,5 dikurangi 8,5, nilainya minus 6, 508 dikurangi 385,33, kita dapatkan nilai 122,67. Kemudian B sama dengan ini dipindah ke sebelah kanan, karena ini sebelumnya perkalian, pindah ke kanan menjadi pembagi, jadi 122,67 dibagi 6. Sehingga kita dapatkan nilai B adalah minus 20,44. Kita sudah dapat nilai B, selanjutnya untuk mencari nilai A, bisa kita gunakan persamaan Y1 sama dengan A ditambah BX1 atau persamaan Y2 sama dengan A ditambah BX2. Di sini saya menggunakan persamaan Y1, berarti A ditambah B-nya. Masukkan minus 20,44 dikali X1-nya 2,5 sama dengan Y1-nya 508. 20,44 dikali 2,5 saya dapat nilai minus 40,88. Kemudian pindah, nilai konstanta ini pindah ke sebelah kanan karena nilainya negatif, pindah ke kanan menjadi positif. Sehingga saya dapatkan nilai A sama dengan 548,88. Nilai A dan nilai B sudah ada, maka kita masukkan nilai A dan B ini ke dalam persamaan ini. Sehingga kita dapatkan persamaan tren linearnya adalah Y sama dengan 548,88 dikurangi 20,44X. Tuh. Ya. Oke, kita akan meramalkan, akan memperkirakan berapa jumlah kecelakaan lalu lintas tol Z di tahun 2021. Nah, di data ini tahun 2021 berarti memiliki nilai X sama dengan 12. Nanti kita masukkan nilai X-nya 12, jadi 548,88 dikurangi 20,44 dikali 12. Sehingga saya dapat nilai 245,28. Ini dikurangi ini, sehingga saya dapatkan nilai tren linearnya yaitu 303,6. Berarti dari persamaan tren ini, kita mendapatkan nilai perkiraan jumlah kecelakaan di tahun 2021 sebanyak 304 kejadian. Oke, metode yang kedua yaitu metode kuadrat minimum atau metode least square. Persamaan tren linearnya sama ya, Y sama dengan A ditambah BX. Kemudian untuk mencari koefisien atau konstanta dari A dan B-nya, kita bisa menggunakan persamaan ini. A sama dengan sigma Y dibagi N ini jumlah data, dan nilai B bisa kita cari menggunakan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Di mana sigma X itu harus bernilai 0, mana X ini adalah variabel waktu dari data berkala. Jika jumlah datanya ganjil, maka nilai X adalah
Seperti ini, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Nah, posisi 0 itu adalah posisi di data paling tengah. Data ke atasnya menurun, minus 1, data ke bawah naik, positif 1. Tapi jika datanya genap, maka nilai X-nya itu seperti ini, minus 5, minus 3, minus 1, 1, 3, 5. Jadi, minus 1 dan 1 ini posisinya berada di dua data tengah. Di atas data tengah ini, kita menurun minus 2. Jadi, dari minus 1 menjadi minus 3, gitu kan. Dari minus 3 menjadi minus 5. Dari minus 5 menjadi minus 7, dan seterusnya. Tapi data di bawah data tengah naik sebanyak 2. Ini dari 1 tambah 2 jadi 3, 3 tambah 2 jadi 5, dan seterusnya. Oke, seperti biasa kita langsung ke contoh kasus. Jika jumlah datanya genap, maka di sini ini jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Berarti data tengahnya, ini kan nggak ada ya data tengahnya, karena jumlahnya genap. Nah, berarti kita menggunakan dua data tengah. Nih. Jadi dua data tengah dikasih nilai minus 1 dan 1. Kemudian ke atasnya dikurangi 2, ke bawahnya ditambah 2. Minus 1, minus 3, minus 5, minus 7, minus 9. Kemudian 1, 3, 5, 7, 9. Sehingga jika dijumlahkan nilai X ini, maka dia bernilai 0. Gitu ya. Jadi harus sama persis, makanya nilai sigma X ini, jumlah X ini harus 0. Kemudian, karena di sini, di persamaan di metode kuadrat minimum ini, kita membutuhkan sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadrat, maka untuk memudahkan, saya tambahkan kolom XY dan kolom X kuadrat. Sehingga di sini XY berarti X dikali Y, minus 9 dikali 573, saya dapatkan nilai minus 5157. Kemudian data kedua, X-nya minus 7, Y-nya 455, dikalikan saya dapatkan nilai minus 3185. Kemudian di kolom yang terakhir, saya mencari nilai, saya butuhkan nilai sigma X kuadrat, berarti saya kuadratkan dulu masing-masing nilai X-nya. Ini minus 9 dikuadratkan, saya dapat nilai 81, minus 7 dikuadratkan, saya dapat nilai 49, kemudian nilai-nilai ini dijumlahkan. Sehingga saya dapatkan sigma Y, berarti nilai Y-nya dijumlahkan 573 ditambah 455, ditambah 423, sehingga saya dapat nilai sigma Y-nya adalah 4183. Kemudian sigma XY-nya, ini yang hasil ini dijumlahkan, sehingga saya dapatkan nilai sigma XY adalah minus 2815. Kemudian sigma X dijumlahkan, saya dapatkan nilai sigmanya yaitu 330. Oke, selanjutnya untuk mencari nilai A, itu persamaannya adalah sigma Y dibagi N. Sigma Y-nya 4183 dibagi N. N adalah jumlah data. Tadi jumlah datanya ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi N-nya 10. Berarti 4183 dibagi 10. Saya dapatkan nilai A adalah 418,3. Selanjutnya kita cari nilai B. Menggunakan persamaan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY nilainya minus 2815 dibagi sigma X kuadrat yaitu 330. Sehingga didapatkan nilai B adalah minus 8,5303. Langsung nilai A dan B ini kita masukkan ke persamaan Y sama dengan A ditambah BX. X-nya, A-nya kita ganti menjadi 418,3, B-nya kita ganti minus 8,5303. Jadi bentuknya yang tadinya plus jadi berubah menjadi negatif ya, karena nilai B-nya negatif.
Jadi persamaan tren linier menggunakan metode kuadrat minimum pada data ini adalah Y sama dengan 418,3 dikurangi 8,5303 X. Nah, untuk membuat ramalannya, misalkan kita pengen tahu berapa jumlah kecelakaan di tahun 2021 berdasarkan persamaan tren linier ini, gitu ya. Tahun 2021 berarti di bawah ini, karena di sini jumlah datanya genap, berarti naiknya 2, gitu kan. Di sini nilai X yang terakhirnya kan 9, berarti ditambah 2 adalah 11. Jadi, Y sama dengan 418,3 dikurangi 8,5303 dikali 11. Maka saya dapatkan 418,3 dikurangi 93,83 sehingga dapatkan nilai trennya yaitu 324,47. Artinya jumlah kecelakaan lalu lintas tol Z di tahun 2021 diperkirakan sebanyak 325 kejadian. Oke, gimana kalau jumlah datanya ganjil? Di sini jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Pastikan sigma X-nya harus bernilai 0, gitu kan? Berarti kita simpan 9 itu tengah-tengahnya berarti ada di data kelima. Nah, data kelima kita simpan nilai 0, ke atas kita kurangi 1. Nih. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Dan data ke bawah kita tambah 1. 1, 2, 3, 4. Sehingga kalau dijumlahkan, ini bernilai 0. Seperti biasa, untuk memudahkan pencarian nilai A dan B, saya tambahkan kolom XY dan kolom X kuadrat. Sama ya, kayak tadi, X dikali Y, data pertama berarti minus 4 dikali 455, sehingga saya dapatkan nilai minus 1820 dan seterusnya. Dijumlahkan, maka sigma XY berjumlah minus 634. Kemudian X kuadrat, minus 4 dikuadratkan sama dengan 16, minus 3 dikuadratkan sama dengan 9, dan seterusnya. Dijumlahkan saya dapatkan nilai sigma X kuadratnya yaitu 60. Masukkan nilai sigma Y dibagi N untuk mendapatkan nilai A. Sigma Y-nya 3610 dibagi N, jumlah datanya tadi ada 9. Jadi saya dapatkan nilai A adalah 401,11. Kemudian nilai B, sigma XY yaitu minus 634 dibagi sigma X kuadrat yaitu 60. Sehingga saya dapatkan nilai B adalah minus 10,567. Nah, nilai A dan B kita masukkan ke dalam persamaan tren liniernya. Di sini Y sama dengan A ditambah BX, A-nya diganti dengan 401,11, B-nya diganti dengan minus 10,567. Sehingga dapatkan persamaan tren liniernya adalah Y sama dengan 401,11 dikurangi 10,567X. Nah, dari persamaan ini kita bisa menentukan atau memperkirakan jumlah kecelakaan di tahun 2021, di tahun-tahun berikutnya, gitu kan. Nah, tahun 2021 berarti di sini kan datanya karena datanya ganjil, berarti untuk tahun 2021 tinggal kita tambah 1 X-nya. Jadi kalau di sini 2020 X-nya 4, berarti di 2021 X-nya 5. Pengen tahu berapa ramalan jumlah kecelakaan di tahun 2022? Berarti nilai X-nya ditambah 1 lagi, jadi nilai X-nya 6. Ya. Kita masukkan nilai X di persamaan tren linier ini. Jadi 401,11 dikurangi 10,567 dikali nilai X-nya 5. Sehingga didapatkan 401,11 dikurangi 52,833. Didapatkan nilai trennya yaitu 348,28. Jadi, berdasarkan persamaan tren linier ini, diperkirakan jumlah kecelakaan di tahun 2021 sebanyak 349.
Oke, yang terakhir ada metode rata-rata bergerak atau moving average. Ini adalah metode peramalan yang menghitung rata-rata dari sejumlah data awal yang kemudian digunakan untuk memperkirakan nilai pada periode berikutnya. Di mana moving average atau rata-rata bergerak ini diperoleh melalui penjumlahan dan pencarian nilai rata-rata dari sejumlah periode tertentu. Dan kemudian untuk data selanjutnya kita hilangkan data nilai terlama dengan menambahkan nilai baru. Nah, metode ini dibedakan atas dasar jumlah tahun yang digunakan untuk mencari nilai rata-ratanya. Jadi jika kita menggunakan 3 tahun sebagai dasar pencarian rata-rata bergeraknya, maka tekniknya disebut dengan rata-rata bergerak per 3 tahun. Metode rata-rata bergerak ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada rata-rata bergerak sederhana, biasanya digunakan untuk meratakan deret berkala yang bergelombang. Kemudian ada rata-rata bergerak tertimbang. Nah, di sini umumnya timbangan yang digunakan bagi rata-rata bergerak adalah koefisien binomial. Misalkan untuk rata-rata bergerak tertimbang per 3 tahun diberi koefisien binomialnya 1, 2, 1 sebagai timbangan. Langkah yang dilakukan untuk menghitung rata-rata bergerak sederhana per 3 tahun. Ini boleh ya, nantinya boleh per 3 tahun, per 4 tahun, per 5 tahun, bebas. Ini contoh saja, misalkan contoh per 3 tahun. Berarti langkah pertama, jumlahkan data selama 3 tahun berturut-turut. Dan kemudian hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut. Kemudian bagi jumlah data tersebut dibagi menjadi 3 untuk mencari nilai rata-rata hitungnya. Jumlahkan data berikutnya selama 3 tahun berturut-turut dengan meninggalkan tahun pertama. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut dan dibagi dengan banyaknya tahun. Kemudian diulangi sampai data terakhir. Ini contohnya. Misalkan kita pengen tahu rata-rata bergerak per 3 tahun pada data ini. Berarti kita kelompok 3 nih. Pertama, rata-rata bergerak tahun pertama. Berarti 3 tahun kan tadi ya. 455 ditambah 423 ditambah 420 dibagi 3. Nih, sehingga kita dapatkan Y1-nya 432,67. Y2-nya, nah data yang pertama yang kita hilangkan, yang 455 kita hilangkan, berarti kita mulai dari 423. Sebanyak 3 tahun, berarti 423 ditambah 420 ditambah 415 dibagi 3. Sehingga kita dapatkan nilai Y2-nya 419,33. Y3-nya, nah data kedua yang kita buang. Kita tambahkan data berikutnya, jadi 420 ditambah 415 ditambah 397 dibagi 3, sehingga Y3-nya adalah 410,67. Terus seperti itu sampai data terakhir. Nih, hilangkan satu data, tambah data berikutnya. Hilangkan satu data, tambah data berikutnya. Hilangkan satu data, tambah data berikutnya. Sampai data terakhir, di sini Y7, sampai data terakhir yaitu 360 yang ini ya. Nah, di 360 tambah 375 tambah 380. Nah, setelah Y7 ini berikutnya kita tidak bisa menentukan Y8. Kenapa? Karena Y8 itu dimulai dari 375. 375 ditambah 360 ditambah data 2021. Kita nggak punya data 2021-nya, maka kita tidak bisa menghitung rata-rata bergerak dari tahun 2021 ini. Gitu. Ini dari hasil perhitungan yang ini kita masukkan ke dalam tabel, jadi total rata-rata bergerak 3 tahunnya 455 tambah 423 tambah 420 kita simpan di tengah-tengah, berarti di data kedua yaitu jumlahnya 1298 dibagi 3 kita dapatkan nilai rata-rata hitungnya yaitu 432,67. Kemudian data berikutnya Y2 berarti 423 tambah 420 tambah 415 disimpan di tengah-tengah, berarti di sini.
yaitu 1258 dibagi 3 hasilnya 419,3 sampai data terakhir. Ini ya hasilnya. Oke, yang berikutnya rata-rata bergerak tertimbang. Yang pertama kita jumlahkan dulu datanya selama 3 tahun berturut-turut secara tertimbang, sama kayak di rata-rata bergerak sederhana ya, simpan di tengah-tengah. Kemudian hasil dari yang pertama ini kita bagi dengan faktor pembaginya. Misalkan tadi kita menggunakan binomialnya 1, 2, 1. Berarti faktor pembaginya juga 1 ditambah 2 ditambah 1. Faktor binomial, koefisien binomial itu tergantung ya, jadi tidak selalu 1, 2, 1, tergantung dari kasusnya. Oke, contoh untuk rata-rata bergerak tertimbang di sini misalkan bobotnya 121. Tadi saya bilang bobot ini bisa aja berubah-ubah, tergantung kita mau menggunakan bobot berapa. Ini hanya contoh saja, misalkan bobotnya 121. Berarti kita hitung dulu, kita jumlahkan. Hanya kalau tadi kita menjumlahkannya kan langsung ya. Kalau di rata-rata bergerak sederhana tuh langsung 455 ditambah 423 ditambah 420. Nah, kalau di sini di rata-rata bergerak tertimbang, nilai ini kita kalikan dengan koefisien binomialnya. Kebetulan di sini nilainya 121, berarti data pertama dikali 1, data kedua dikali 2, data ketiga dikali 1. Sesuai dengan binomial ini. Jadi kalau misalkan di sini bobotnya 1, 2, 3, berarti data pertama kali 1, data kedua kali 2, data ketiganya kali 3. Kalau misalkan di sini bobotnya 2, 3, 1, berarti data pertama dikali 2, data kedua dikali 3, data ketiga dikali 1. Jadi tergantung dari bobot itu sendiri. Ini saya beri bobotnya 121. Berarti seperti ini ya. 1 dikali 455, 2, ini bobotnya yang kedua itu adalah 2 dikali 423, data kedua dikali 1 bobot ketiga yaitu 1 dikali data ketiga yaitu 420. Dibagi jumlah dari bobotnya. 1 tambah 2 tambah 1 yaitu 4. Sehingga saya dapatkan nilai Y1-nya yaitu 430,25. Berikutnya Y2-nya berarti hilangkan data pertama. Berarti tambahkan data berikutnya. Berarti 423 dikali 1 ditambah 420 dikali 2 ditambah 415 dikali 1 dibagi jumlah bobot 4. Sehingga saya dapatkan nilai Y2-nya 419,5. Terus seperti itu, hilangkan data pertama, tambahkan data berikutnya. Hilangkan data pertama, tambah data berikutnya. Terus seperti itu, sampai data terakhir. Jangan lupa, jika rata-rata bergerak tertimbang, berarti setiap datanya dikalikan dengan bobotnya. Ini data terakhirnya 7, ya 7, ini kan 360. Jadi kalau sudah sampai ke data terakhir, berarti berikutnya kita nggak bisa lagi menghitung rata-rata bergerak tertimbangnya ya. Sehingga kita dapatkan tabel letak rata-rata bergerak tertimbangnya per 3 tahun dengan bobot 121 adalah seperti ini. Jadi untuk 3 tahun pertama yaitu 455, 423, dan 420 dengan nilai bobot 121, jumlah total bergerak per 3 tahunnya 1721, rata-rata bergeraknya 430,25, dan seterusnya. Oke, untuk materi analisa data berkala dicukupkan sekian. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat, membantu kalian dalam memahami analisa data berkala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.